Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada orang yang gajinya cuma 8 juta, tapi ada juga yang bisa dapat 80 juta sebulan. Padahal nih, kalau kita bedah, kualifikasi mereka bisa jadi sama persis. Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Coba bayangin deh, ada dua orang, ijazahnya sama, pengalamannya plek ketiplek, umurnya juga sama. Tapi pas lihat slip gaji, angkanya itu loh, kayak langit sama bumi. Kok bisa gitu ya? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Nih lihat, di satu sisi ada karyawan A gajinya 8 juta. Di sisi lain karyawan B bawa pulang 80 juta. Ingat ya, ini bukan soal siapa yang lebih pintar atau siapa yang kerjanya paling keras. Sama sekali bukan. Tapi ada satu skill tersembunyi yang jadi pembeda utamanya. Dan inilah jawabannya. Kuncinya cuma satu, negosiasi. Kemampuan buat minta apa yang pantas lo dapetin. Ini tuh soft skill yang sayangnya nggak pernah diajarin di sekolah, tapi dampaknya, bisa mengubah total arah karir dan hidup lo. Nah, masalahnya ini jauh lebih besar dari sekedar satu slip gaji lo. Nggak nego itu ada biayanya. Biaya jangka panjang yang sering banget kita nggak sadar. Coba deh kita lihat angkanya. Jadi, menurut data nih, orang yang jago negosiasi itu bisa dapat kenaikan gaji rata-rata 15-20% lebih tinggi dibanding yang cuma iya-iya aja sama tawaran pertama. Mungkin kelihatannya kecil ya di awal, tapi tunggu dulu, efeknya ini bakal berlipat ganda seiring waktu. Nah, ini dia yang gila. Efek bola saljunya itu loh. Kenaikan 15% di awal karir, cuma modal ngobrol nego 15 menit, itu bakal terus numpuk. Dalam 10 tahun aja bedanya udah ratusan juta. Gimana kalau 20 tahun? Benar banget. Total perbedaannya itu bisa tembus miliaran rupiah sepanjang karir loh. Gila kan? Semua ini cuma karena satu skill, berani, dan tahu cara nego. Modal 15 menit, hasilnya bisa miliaran. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita nggak pernah diajarin ginian? Ya, karena sistem pendidikan kita itu fokusnya nyetak pekerja yang baik. Kita jago bikin presentasi keren, tapi giliran minta naik gaji langsung gemeteran. Kita pinter banyak hal, tapi nggak pinter menjuar diri kita sendiri. Tapi tenang, untungnya ada sebuah metode yang udah teruji di situasi paling ekstrim dan kita semua bisa pelajarin. Metode ini lahirnya bukan dari sekolah bisnis yang keren, tapi justru dari unit negosiasi Sandra FBI. Kenalin, namanya Chris Voss. Selama 24 tahun, kerjaan dia itu negosiasi sama teroris dan penjahat. Salah ngomong dikit aja, nyawa taruhannya. Nah, dari situ dia sadar kalau situasinya udah penuh emosi, logika aja tuh nggak cukup. Dari situlah lahir metode Black Swan. Jadi, inti dari metodenya tuh ini. Lupain ide kalau negosiasi itu perang, adu urat. Menurut Voss, negosiasi itu justru proses discovery, proses penemuan. Tujuannya adalah gali informasi sebanyak-banyaknya. Siapa yang paling jago nemuin sinyal tersembunyi, dialah yang pegang kendali, bukan yang paling kenceng teriaknya. Nah, si Voss ini mecah metodenya jadi 9 teknik praktis yang bisa dipakai siapa aja, mau itu di ruang interogasi atau pas lo lagi nego gaji. Yuk kita lihat beberapa yang paling dasar dan paling penting. Ini dia nih beberapa teknik utamanya. Setiap langkah ini tujuannya buat bangun hubungan dan ngarahin obrolan. Biar gampang, kita bakal fokus ke 3 teknik kunci yang bisa langsung lo praktekin. Yang pertama namanya mirroring. Kelihatannya sepele, tapi ini kuat banget efeknya. Gini contohnya. Misal lawan bicara lo bilang, "Wah, budget kami ketat banget tahun ini." Lo tinggal ulang aja 3 kata terakhirnya dengan nada bertanya. "Ketat banget tahun ini?" Udah gitu doang. Trik ini bakal mancing mereka buat cerita lebih banyak, tanpa lo perlu nanya macam-macam. Berikutnya, ini strategi yang agak aneh, agak kebalik dari biasanya. Justru biarin mereka bilang tidak. Kenapa? Karena secara psikologis, orang itu lebih ngerasa aman dan pegang kendali kalau bisa bilang tidak. Jadi, daripada nanya, boleh minta waktunya sebentar? Coba deh tanya, maaf, apa ini waktu yang kurang pas buat ngobrol? Mereka bakal ngerasa lebih megang kendali dan malah jadi lebih terbuka. Dan ini nih salah satu yang paling cerdas, ciptakan ilusi seolah-olah mereka yang pegang kendali. Caranya, pakai pertanyaan bagaimana dan apa. Misalnya, menurut Bapak bagaimana caranya supaya ini bisa berhasil? Atau apa sih bagian paling penting dari proyek ini buat Anda? Pertanyaan kayak gini bikin mereka ngerasa lagi nemuin solusi sendiri. Padahal sebenarnya lo yang lagi ngarahin jalannya. Oke, teorinya cukup dulu.
Sekarang kita lihat gimana semua teknik ini bekerja kalau digabungin dalam sebuah simulasi nyata. Bayangin ya, lo lagi berhadapan sama klien gede. Tiba-tiba klien ngejatuhin bom. Budget kami mepet nih. Kayaknya harganya perlu dipertimbangkan lagi deh. Reaksi normal kita kan, biasanya langsung panik, ya kan? Langsung bela-belain harga, atau buru-buru nawarin diskon. Tapi, dengan strategi baru ini, lo justru diem dan dengerin. Gini cara mainnya. Lo jangan langsung debat. Mulai dulu pakai mirroring. Perlu dipertimbangkan lagi ya harganya. Biarin mereka ngomong. Terus tunjukin empati taktis. Saya ngerti banget kok, Bapak pasti mau hasil maksimal tanpa bikin tim keuangan pusing. Nah, setelah mereka ngerasa dimengerti, baru deh lo gali masalah sebenarnya. Pakai pertanyaan berorientasi tidak. Maaf, apa saya salah tangkap ya? Sepertinya ini bukan cuma soal harga, tapi juga soal resiko kalau hasilnya sampai gagal. Pas mereka jawab, nah itu dia bener banget. Di situ lo dapet kepercayaan mereka. Dan akhirnya lo nemuin Black Swan-nya. Ternyata mereka trauma sama agensi sebelumnya. Dan lihat deh hasilnya. Keren banget. Lo nggak perlu nurunin harga sama sekali. Lo justru menangin dealnya karena berhasil ngatasin ketakutan mereka yang sebenarnya, yaitu takut gagal lagi. Bukan cuma sekedar masalah harga. Jadi, di balik semua teknik ini, ada satu pesan yang jauh lebih dalam. Negosiasi itu pada dasarnya adalah tentang ngambil alih kendali atas hidup lo sendiri. Coba deh renungin ini. Setiap kali lo milih buat diem, sebenarnya lo lagi membayar mahal. Gaji yang lebih rendah, jadwal kerja yang nggak fleksibel, proyek yang numpuk nggak karuan, semua ini terjadi karena kita nggak berani nego posisi kita dari awal. Jadi ingat ya, negosiasi itu bukan cuma skill buat para bos atau diplomat. Ini tuh skill buat bertahan hidup. Ini bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling pintar baca situasi. Kapan harus diam, kapan harus ngomong, dan kapan harus nunggu. So, pertanyaannya sekarang kembali ke lo. Lo mau terus-terusan nerima apa adanya? Atau lo mau mulai belajar buat minta apa yang emang pantas lo dapetin? Pilihannya ada di tangan lo. Mulai hari ini.